Kata orang memasuki usia 20-an, seseorang harus mulai memikirkan atau setidaknya merencanakan tentang pernikahan. Buat saya sih tidak, tapi tidak tahu dengan dua teman saya. Mari kita bincangkan bersama. Jadi topik untuk hari ini adalah rencana untuk menikah. Nah, kalau dari Ade atau Alfon sendiri udah punya gambaran belum tentang bagaimana di usia 20-an ini udah punya pandangan tentang pernikahan atau belum? Kalau dari Ade gimana coba? Kalau aku ya, kalau aku di usia 20-an, 22 tahun saat ini membayangkan suatu saat bakal menikah sih, bakal menikah. Kenapa kok bakal menikah ya? Pertama dari faktor internal aku tuh aku mikir dari aspek perasaan tuh aku merasa lebih membayangkan lebih nyaman kalau misalnya kita hidup berdua sama pasangan dan sebagainya sampai kita tua dan seterusnya. Kalau dari segi logika, mikirnya oh kita butuh orang lain yang punya peran untuk saling melengkapi kita. Misalnya aku nggak bisa memikirkan hal yang sifatnya detail dan sebagainya, aku butuh orang untuk melengkapi itu. Tapi apakah itu harus seorang istri atau tidak kan juga belum tentu juga. Misalnya kita punya pembantu atau kita punya siapa aja yang bukan istri, Iya. nah, untuk melengkapi itu kan boleh-boleh juga. Iya. Tapi kenapa kok aku berpikir untuk menikah? Mungkin juga eh, faktor lingkungan secara tidak sadar mempengaruhiku. Jadi karena dari kecil melihat daur hidup seseorang seperti itu, secara tidak langsung itu akan mempengaruhi keputusanku di sini sih, setidaknya itu. Itu kan tadi Ade udah mulai membahas soal faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keputusanmu untuk mulai memikirkan tentang pernikahan. Nah, kalau tadi kan Ade menjelaskan bahwa faktor internal ini tidak bisa sepenuhnya berjalan tanpa faktor eksternal. Tapi kalau ditanya dari dua faktor ini mana yang paling membuatmu memutuskan untuk oke, aku kayaknya di kehidupanku yang cuman sekali ini memutuskan untuk menikah. Sebenarnya ada kombinasi internal dan eksternal sih, tapi kalau aku berpikir kok sepertinya lebih banyak eksternal dalam arti faktor-faktor eksternal yang aku alami selama 20 sekian tahun ini kan pasti mempengaruhiku. Secara tidak sadar mempengaruhi. Kemudian membentuk faktor internal yang kemudian jadi pemikiranku. Iya. Secara internal aku pengen menikah. Iya. Tapi kan keinginanku untuk menikah ini walaupun aku bilang itu secara internal, Iya. tapi kan hal yang internal ini berawal dari sesuatu yang eksternal yang aku terima selama 22 tahun ini. Iya. Tapi hal eksternal itu kan nggak dipengaruhi oleh internalku. Maksudnya ketika aku memutuskan untuk menikah atau enggak, itu nggak mempengaruhi lingkunganku. Tapi lingkungan yang selama ini aku jalani itu mempengaruhi keputusanku sekarang. Berarti kan artinya apa yang aku inginkan sekarang itu sebenarnya memang internal, tapi internal ini sangat dipengaruhi oleh eksternal. Jadi eksternal menurutku berperan besar di situ. Berarti bisa disimpulkan misal Ade ini tinggal di Amerika yang emang kulturnya tuh erat dengan individualis, tidak komunal atau di sana misal kita tinggal berdua tapi tidak berkeluarga itu masih hal yang lazim. Berarti kalau misal kamu ada di tempat dengan kultur seperti itu sangat mungkin kamu tidak memiliki keinginan untuk menikah. Sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya yang aku maksud lingkungan itu nggak cuma keluarga ya, dalam arti lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kalau dari keluarga sebenarnya kakak saya perempuan udah 30 sekian tahun juga dia nggak nikah dan itu nggak masalah. Tapi dari segi lingkungan masyarakat yang lebih luas kan di Indonesia pasti semua orang, hampir semua orang ketika umur sekian terus mereka menikah, nah itu yang mempengaruhi itu. Jadi lingkungan nggak cuma keluarga tapi lingkungan yang sangat luas sih. Berarti kalau aku menyimpulkan dari Ade ini faktor eksternal justru lebih besar mempengaruhi ya daripada faktor internalnya. Meskipun pada akhirnya berkesinambungan ya. Walaupun pada akhirnya berkesinambungan benar. Ya kalau dari Ade gitu, kalau dari Alfon ini mungkin bisa memberikan pandangan lain. Kalau pertanyaan pertama ya atau tidak, sampai sekarang saya memikir ya, tapi belum memutuskan ya. Tapi saya lebih condong ke ya. Ya, itu sebuah keberanian. Gitu. Boleh dilanjutkan? Oke. Kenapa? Sepertinya alasannya sama kayak Ade, bahwa saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa partner ya. Maksudnya hidup seorang diri sampai kita tua, hidup hanya untuk berkarir dan hanya untuk keluarga. Itu sepertinya kurang seru ya. Meskipun beberapa tahun yang lalu saya berpikir bahwa sepertinya hidup sendiri itu bisa Yeah. semuanya bisa terhandle. Tapi ternyata kalau hidup berdua itu
hampir semuanya tuh bisa lebih optimal. Iya. Baik secara pertumbuhan kepribadian kita, terus dalam kita mengambil keputusan dalam karir kita dan segala macam itu lebih optimal kalau ada seorang partner yang bisa kita ajak untuk berdiskusi. Iya. Jadi tapi kalau secara dikatakan secara eksternal, sepertinya eksternal itu akan mengikuti apa yang saya putuskan secara internal, secara pribadi ya. Jadi kalau dari keluarga atau dari masyarakat saya tidak begitu memikirkan itu ya sampai saat ini ya. Lumayan ignoran ya kamu ya. Lumayan ignorance karena apa ya? Karena sejauh ini keputusan saya tidak terlalu kontradiktif dengan pandangan masyarakat ya. Jadi kayak belum sampai saya pikirkan faktor-faktor eksternal seperti itu. Berarti kalau Alfon lebih condong punya keyakinan untuk memilih untuk menikah itu dari dorongan internalnya. Nah, tadi kan Ade sempat bahas, sebenarnya kan faktor internal yang menjadi dasar Alfon memilih untuk menikah ini kan karena kebutuhan kamu merasa aku tuh butuh partner gitu. Tapi tadi Ade udah menyinggung bahwa kalau dipikir-pikir partner tuh ya nggak harus istri gitu. Nah, kemudian apa yang membuatmu berpikir bahwa partner ini khusus dan spesifik yang kamu maksud itu istri gitu, yang membuatmu ingin menikah? Tetap beda sih, kayak meskipun saya punya banyak teman-teman dekat yang bisa saya ajak bercerita segala macam hal ya, tapi tetap sepertinya akan beda sih. Dan problem-problem yang akan kita temukan itu bukan problem-problem yang bisa kita pecahkan bersama teman kita, bersama keluarga kita, atau bersama apa ya, kalau tadi ada bilang semacam pembantu gitu. Yeah. Namanya aja pembantu ya, apa kok dia membantu kita berkembang biak atau tapi kayaknya kalau partner tuh harus ada di frekuensi yang sama, harus ada di titik yang sama. Jadi kalau itu tidak bisa ada di titik yang sama, kayaknya akan sedikit bukan sia-sia tapi akan sedikit nggak optimal gitu. Berarti selain kecocokan yang kamu butuhkan, keintiman dan intensitas dan keintiman, lebih ke kecocokan sih. Oh, jadi kalaupun sudah beristri, ini kan kalau kita ngomongin kultur lagi ya, ketika kita udah menjadi keluarga, udah punya istri, udah ada hubungan suami istri, kan ada batasan-batasan. Ada juga hal yang tadinya boleh kita lakukan menjadi tidak boleh, hal yang tadinya kita suka harus kita kurangi. Ada batasan-batasan itu. Berarti keluarga di matamu itu berbeda dengan kultur yang ada tadi. Kan karena menurutku keluarga yang ada di kultur kita tadi itu secara tidak langsung pasti akan memunculkan intensitas dan keintiman itu tadi. Maksudnya batasan-batasan tuh kayak gimana lebih spesifiknya? Misal tadinya aku suka dugem, terus bisa main dengan banyak wanita atau gimana. Ketika kita udah beristri kan itu hal yang tabu untuk dilakukan. Berarti itu kita ngomongin masalah komitmen ya? Iya. Kalau masalah komitmen sepertinya itu adalah salah satu titik itu titik paling berat sih. Jadi kalau kita memang benar-benar udah memutuskan untuk iya, ya itu artinya komitmen kita untuk tidak melakukan yang itu. Atau ada perjanjian antara iya itu sampai sejauh mana? Ada perjanjian yang benar-benar harus kita tepati karena namanya komitmen kan. Dan komitmen itu kan saya rasa itu nggak satu arah ya. Jadi kayak bukan seolah-olah saat kita menikah lalu si cowok itu merasa terkekang dari semua kebebasannya, sedangkan si cewek tetap merasa sama aja. Artinya kan ada yang salah gitu kan dalam membuat komitmen itu. Kalau aku kan tadi menyatakan hal itu sebagai sebuah intensitas dan keintiman itu maksudnya bukan kita tidak boleh melakukan itu, tapi yang tadinya kita lakukan sendiri itu bisa kita lakukan dengan pasangan. Otomatis intensitas dan keintiman kita meningkat. Berarti Alfon masih memikirkan ruang, enggak semuanya harus dengan istri gitu. Ada ruang-ruang yang masih menjadi kebebasan otoritas kalian masing-masing gitu. Benar. Benar. Kalau aku mikirnya ya sama sih. Pasti masih ada ruang ketika kita masih punya ruang untuk bergerak sendirilah. Tapi yang tadi Mas sedikit ke belakang, kenapa kok harus ada istrinya, harus dengan istri itu tadi? Karena menurutku berjalannya usia, mungkin di usia kita 20, kemudian nanti 22, 25 dan seterusnya, teman-teman personal kita tuh mulai berkurang. Yang aku juga mulai merasakan itu sih. Secara jadi otomatis teman-teman kita secara personal itu otomatis berkurang. Semuanya kemudian
jadi arahnya profesional, pokoknya teman-teman profesional. Nah, padahal di sisi lain kita pasti butuh dong teman personal. Nah, istri tadi sebenarnya juga menjadi dalam tanda kutip teman personal kita. Teman personal sampai mungkin ya harapannya sampai seterusnya. Nah, tapi masalah komitmen tadi memang itu hal yang agak sulit ya. Dalam arti kita butuh teman personal, tapi ketika teman personal itu kita putuskan sebagai seorang istri, artinya kita punya komitmen untuk menjadi teman personal untuk selamanya. Nah, itu adalah plus minus sih memang. Di satu sisi kita punya teman personal yang bisa mendukung kita baik personal maupun profesional, harapannya kan tetap pasti mendukung karir dan seterusnya. Tapi kita juga punya komitmen untuk selamanya bersama dengan teman personal ini. Nah, itu sih memang plus minusnya, maksudnya di situ. Ya, aku mungkin tanya banyak ke kalian berdua karena sampai detik ini kalau misalnya ditanya aku pribadi mau menikah atau tidak, masih cenderung ke tidak. Karena banyak hal yang belum bisa menggerakkanku untuk menganggap bahwa pernikahan itu penting gitu. Misalnya tadi kita bahas dari faktor eksternal. Aku anak bungsu, 2 kakakku udah menikah. Kalaupun misal orang tua aku butuh cucu, mereka berdua udah bisa memenuhi itu. Dan lingkungan juga kayaknya nggak terlalu menekan anak bungsu untuk segera menikah ketika anak pertama dan kedua udah menikah. Jadi dari faktor eksternal aku belum punya dorongan, dan dari faktor internal aku merasa pernikahan itu Sakral. bukan sakral, apa ya, menakutkan mungkin kata yang tepat ya. Karena banyak tanggung jawab yang aku merasa aku pribadi belum cukup kompeten untuk memenuhi tanggung jawab itu. Misal untuk memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan keluarga, kan kulturnya kan kepala keluarga itu laki-laki, dan yang memenuhi kebutuhan laki-laki. Aku merasa cita-cita yang aku kejar itu masih sangat individualis. Resikonya terlalu besar untuk dijalankan bersama keluarga. Kemudian ada juga misalnya ketika kita menikah kita berencana punya anak. Mendidik anak tuh kan nggak sama kayak mendidik kucing atau anjing gitu ya. Mereka tuh punya pikiran, punya hati, dan aku melihat sekarang ini banyak sekali anak yang tidak terdidik dengan baik, tidak mendapat kasih sayang dengan baik, yang akhirnya mereka hadir ke dunia ini merasa tidak punya tempat gitu. Dan menurutku itu kesalahannya ada dari orang tua yang tidak siap memiliki anak sebenarnya. Mungkin yang kalau aku membayangkan, ini kan kepalaku isinya ketakutan semua ya. Aku membayangkan itu orang tua zaman sekarang itu memikirkan punya anak itu indah-indah doang. Ya kalau punya anak, kalau yang cowok mungkin wah kalau aku punya anak besok bisa nemenin aku nonton bola, bisa nemenin aku nonton konser, aku bisa jajan bareng, bisa mancing bareng, main bareng. Tapi belum ada yang memikirkan ke taraf sampai kalau anakku sakit aku gimana ya. Kalau misal tiba-tiba di umur 17 anakku datang ke aku dan bilang, "Pak, aku gay." Gitu. Atau "Pak, aku kayaknya mau nggak sesuai nih, aku kayaknya transgender." Atau misal anak itu lahir dengan kebutuhan khusus gitu, apakah orang tua bisa menerima? Hal-hal yang kayak gitu tuh masih sangat menakutkan buatku, dan itu butuh tanggung jawab yang besar, dan aku merasa belum kompeten untuk itu. Nah, jadi sampai hari ini aku memutuskan untuk ya udah aku kayaknya hidup sendiri aja dah, cukup. Kalaupun aku berpasangan ya dengan pasanganku ya pacaran aja, nggak sampai ke taraf pernikahan. Itu kalau dari sisiku yang takut dengan pernikahan. Nah, kalau kalian melihat gambaran situasi yang aku kasih tadi, ketakutanku, apakah sebenarnya walaupun kalian udah memutuskan untuk menikah, ketakutan itu tetap ada gitu? Kalau dari Ade sama Alfon gimana? Tetap sih. Ketakutan itu. Aku sih ya. Iya. Kalau ketakutan itu pasti ya. Jadi maksudku kita harus berpikir yang lebih adil, bahwa ketakutan itu harus kita pikirkan saat kita hidup bersama maupun saat kita hidup sendiri. Yeah. Jadi semuanya memiliki konsekuensi masing-masing kan. Yeah. Nah, terus sebelum kita ngomongin tentang memutuskan atau punya pikiran untuk memiliki anak atau apa, sepertinya yang tadi dikatakan Tidio itu adalah tentang memenuhi kebutuhan sebagai seorang laki-laki ya. Nah,
itu termasuk menurutku itu termasuk bagian dari komitmen kita dengan pasangan kita ya. Apakah kita ini secara mandiri memenuhi diri kita sendiri, lalu sebagian dari apa yang kita dapatkan itu untuk keluarga kita, atau laki-laki sebagai sebagai tulang punggung secara ekonomi, atau perempuan sebagai tulang punggung secara ekonomi, itu sepertinya perlu ada apa ya, semacam deal-dealan di awal, komitmen di awal. Dan itulah dinamika atau apa ya, proses yang harus kita lalui sepertinya, yang tidak boleh kita pikirkan. Maksudnya banyak orang mikir nikah dulu baru dipikir belakangan, masalah ekonomi, masalah apa pasti ada jalannya. Menurutku aku kurang setuju dengan apa ya, prinsip yang seperti itu. Semua masalah kebutuhan, masalah memenuhi kebutuhan mendidik anak dan bukan mendidik anak, yang hal-halnya sifatnya masih material itu seharusnya bisa dipikir di awal, dan juga termasuk pembagian peran dalam saat mereka membangun keluarga itu sepertinya harus ditegaskan di awal. Oke, aku berarti mencatat 2 hal dari Alfon. Meskipun kalian berdua, aku nggak tahu Ade ya, tapi setidaknya Alfon, meskipun kalian memutuskan untuk menikah, tapi perencanaan yang matang itu tetap penting. Itu satu. Yep. Yang kedua, komitmen itu tadi tidak harus sesuai dengan kultur yang udah ada. Standar yang sudah ada. Karena kan seperti kita bahas tadi, kalau di kultur kita mungkin laki-laki itu ya yang jadi tulang punggung. Berarti kalian tidak menganggap itu sepenuhnya benar. Iya. Iya. Bahkan sekarang banyak kok wanita-wanita karir yang berkeluarga juga. Itu kan berarti mereka juga tidak cuma mengandalkan laki-laki sebagai tulang punggung, walaupun mungkin secara yang utama mereka tetap laki-laki tulang punggung, wanita cuma misalnya untuk liburan atau untuk apa, tapi kan artinya mereka sama-sama berkarir. Kalau misal laki-lakinya jadi bapak rumah tangga, itu hal yang menjadi masalah nggak untuk kalian? Untuk beberapa apa ya, kalau menurutku nggak akan jadi masalah ya. Nggak akan jadi masalah sih. Permasalahannya adalah di apa ya, apa sih istilahnya, yang supremasi apa? Supremasi apa? Iya kan. Patriarki yang bahwa laki-laki itu harus yang dominan. Maksudnya itu kan kembali ke faktor internal kan, justru karena ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita laki-laki dan kita jadi bapak rumah tangga, tentu akan jadi ada tekanan tersendiri. Iya, ada tekanan tersendiri. Pasti ada orang-orang yang ngomongin kita bla bla bla. Itu kan tergantung seignoran kita kan. Lebih ke apa ya, kalau aku lebih ke ya kita realistis aja lah. Maksudnya saat ada suatu masyarakat yang menuntut untuk laki-laki sebagai tulang punggung bukan sebagai bapak rumah tangga, sedangkan yang terjadi di sebaliknya. Apakah masyarakat yang menjadikan laki-laki itu tulang punggung keluarga dan ibunya pasangannya sebagai ibu rumah tangga itu keluarga yang lebih baik? Nah, keluarga yang lebih baik. Sebenarnya kan poinnya di situ kan. Iya. Sebenarnya dalam banyak hal ketika memasuki kehidupan yang lebih dewasa itu kita harus harus juga sih menurutku, agak masa bodoh dengan lingkungan sih. Soalnya ada banyak hal yang orang pikir idealnya seperti ini, tapi dalam konteksku tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya tadi ngomong takut atau enggak menjalani hubungan pernikahan dan sebagainya, tetap takut dalam arti memikul tanggung jawab yang terlalu besar. Ketika aku membayangkan sekarang, itu adalah tanggung jawab yang terlalu besar. Benar. Untuk kita jalani. Menurutku seperti itu. Belum bayang benar-benar, kalau aku terserah belum ada perencanaan yang benar-benar aku nikah akan seperti apa. Cuma aku membayangkan suatu saat aku akan menikah. Entah itu kehidupan seperti apa ya, aku belum tahu karena aku belum siap menjalaninya sekarang. Kan kamu belum siap kan, tapi kalau misal aku tanya, kapan kamu merasa kamu siap? Maksudnya apa yang kamu butuhkan sampai kamu bisa pada titik, oh ya ini aku udah siap nikah nih sekarang. Itu kamu di titik mana? Bisa kayak gitu. Kalau aku mikir sih yang pertama adalah ketika aku nggak bisa terus terang nggak bisa menjawab dengan umur sekian atau dan sebagainya, karena relatif banget. Yang pertama, kamu harus yakin dengan pasanganmu. Yang kedua, belum yakin ini dulu. Yang kedua, untuk menjalani kehidupan itu kan harus benar-benar kayak oke, sekarang aku udah yakin, terus kemudian secara ekonomi dan sebagainya. Nek ra yakin ya diyakin-yakin gitu. Oke, lanjut aja. Nah, itu sih. Terus belum bisa benar-benar menjawab di umur berapa, karena ada terlalu banyak faktor yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Kalau tak kerucutkan ya, ada beberapa faktor kan. Yang pertama itu adalah faktor yang seperti disebutkan Ade. Seberapa yakin kita dengan pasangan yang sudah kita pilih. Kedua, masalah ekonomi itu jelas tidak bisa kita
ignorekan ya Iya. masalah ekonomi lalu Masalah ekonomi ini berarti karena kalian tadi menganggap kultur itu tidak penting, berarti dari dua pihak ya. ya Dua pihak. Kamu Iya. dan si wanitanya udah siap secara finansial gitu. iya secara finansial maksudnya. Lalu yang ketiga lebih ke ego ya. Jadi kayak nggak tahu dia ini merasakan itu apa enggak. Tapi kalau aku tuh itu bisa jadi salah satu titik apa yang perlu sangat dipertimbangkan. Karena saat kita sudah menikah artinya masalah karir, masalah apa tuh pasti tidak akan seoptimal saat kita sendiri. Secara apa ya? Justru tidak optimal. Enggak, secara waktu maksudnya. Karena aku harus menyerang. Iya, Mas Gap. Siap. Iya itu masalah itu terus masalah apalagi kalau ya aku nggak tahu teman-teman yang lain tapi kalau sebagai laki-laki itu kan pastinya kan kita suka sesuatu yang nakal ya maksudnya nakal itu Ya, adalah nggak pasti. Tapi kalian berdua kebetulan. Atau kamu? Saya nabi sesuatu yang lebih eksploratif ya misalnya kayak kita apakah kita masih pengen mencoba hal baru. mencoba hal baru apa yang sesuatu yang kayak gitulah pokoknya. Nah itu artinya saat kita membuat komitmen kan kita harus benar-benar menepati itu kan. Nah itu kalau dari Ade atau dari Tidu itu yang menjadi apa ya hal yang paling menghambat itu yang mana? Kalau aku dulu ya. Kalau aku karir lumayan menghambat sih karena pilihan karirku ini sangat gambling gitu ya. Jadi padahal kan yang namanya keluarga, pernikahan itu butuh sesuatu yang konsisten gitu. Karena kita udah punya anak, kita punya kebutuhan tetap gitu. Nah, aku merasa pilihan karirku ini sampai sekarang dan seterusnya. Aku melihat ke depan tuh aku masih ini kayaknya baru bisa untuk menghidupi aku sendiri gitu. Kalaupun menghidupi orang lain ya baru bisa menghidupi orang tuaku gitu. Kalau untuk sampai ke tanggung jawab memiliki dengan menghidupi pasangan dan bla 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 aku kurang berani untuk mengambil resiko itu. Kayak kasihan banget nih ceweknya kalau punya pasangan dengan kemampuan finansial seperti ini. Komitmennya tipe yang uangmu ngono ya. Enggak, kan ini kan mindsetku aku tidak menikah. Uangmu. Enggak, aku merasa ketika misalnya aku memutuskan untuk menikah, itu hal yang sangat tidak adil untuk pasanganku karena aku nggak bisa mengimbangi dia dalam banyak hal. Intinya aku merasa kurang kompeten lah untuk menjadi seorang suami gitu. Dari segi finansial ya? Atau dari segi pilihan karir? Iya, mungkin karena pilihan karirnya aja. Misalnya ada satu titik aku membuang ideologiku, misalnya aku nggak harus berkarir di sini deh. Mungkin karir dan finansial nggak jadi masalah lagi. Tapi sejauh ini aku masih punya ego yang besar untuk memenuhi mimpi-mimpiku. Cita-cita karir itu. Iya, cita-cita karir. Kalau aku sih dari segi komitmen sih, Pon. Dalam arti kalau misalnya ekonomi menurutku itu toh sekarang kita sudah sama-sama mau mulai. Suatu saat pasti akan membuahkan hasil walaupun belum sekarang. Terus dari segi kayak kenakalan dan sebagainya, ya memang sih nakal tapi kan dikit. Orang senakal sih nih. Orang nakal sih liane lah. Jadi ya masih bisa lah. Nah, komitmen ini dalam arti kan sebenarnya ketakutan terbesarku adalah takut gagal sebenarnya. Dalam memutuskan keputusan yang sebesar ini. Kalau bisa kan sekali seumur hidup kita memutuskan ini dan itu akan sangat berdampak pada kehidupan kita puluhan tahun ke depan. Yeah. Nah di situ sih ketakutanku paling utama. Ketika aku memilih dan itu gagal sangat berdampak dalam puluhan tahun ke depan. Nah jadi ketakutanku menurutku paling besar di situ sih. Yeah. Apalagi pernikahan tuh nggak ada revisi ya? Nah ada revisi. Ya ada orang yang memilih revisi, cuman mungkin karena faktor kepercayaan kita juga yang mengharuskan kita untuk menikah sekali seumur hidup itu menjadi hal yang sakral dan berat untuk dipilih gitu. Nah ini aku tadi mencatat Ade udah mulai membayangkan puluhan tahun ke depan dan bla bla bla. Itu berarti kan dari tadi kita membahas soal perencanaan ya. Tapi ketika kita membayangkan misal kita hari ini tuh udah menikah, udah berkeluarga. Kalian punya bayangan nggak keluarga yang ideal menurut kalian seperti apa, atau problem-problem yang mungkin kalian hadapi ketika berkeluarga itu apa? Itu udah punya bayangan nggak? Atau kalian sebagai keluarga pengen punya anak atau tidak gitu? Itu udah mulai dipikirkan atau belum? Pengen punya anak atau tidak? Punya sih kayaknya dulu. Totalitas sudah punya istri, punya anak. Jangan setengah-setengah ya. Sudah. Kalau problemnya itu waduh, belum kepikiran. Maksudnya ya pasti banyak problem lah karena kita punya dua ego yang harus kita seimbangkan menjadi satu.
kehidupan yang kita jalani bersama. Baru pacaran yang ketemu sekali-sekali aja sering berantem. Nah, apalagi serumah. apalagi serumah kan dua ego yang harus diiramakan. Berat, Tapi kalau punya anak atau nggak punya anak sih kayaknya. Kalau gambaran idealmu keluarga itu yang menurutmu keluarga yang ideal itu kayak gimana? Keluarga yang ideal itu menurutku yang seimbang sih. Menurutku menjalani segala sesuatu itu paling susah tuh menjadi manusia yang seimbang dalam segala aspek, itu yang paling susah. Kalau misalnya kita misalnya wah mau kaya raya dan sebagainya, banyak juga orang kaya raya yang aku lihat keluarganya berantakan. Ya. Terus aku pengen keluarganya harmonis tapi kehidupannya pas-pasan, kan nggak ideal juga. Ya. Nah, jadi menurutku keluarga yang ideal tuh dimana suami dan istri dan anak, kalau udah punya anak itu menjalani kehidupan yang seimbang, dalam arti kamu bisa harmonis, kamu bisa mendidik anakmu, kamu bisa menjalani kehidupan yang layak. Itu sih tantangan dan gambaran ideal menurutku. Kalau Alfon? Ini masalah gambaran yang ideal atau punya anak ya. Iya. Kalau punya anak, sepertinya kalau sekarang belum kepikiran untuk punya anak, tapi pengen. Aku kan belum nikah juga ya. Iya. Tapi pengen sih, kalau pengen itu pengen karena punya anak itu adalah sesuatu yang challenging ya. Iya. Jadi kayak kalau kita sudah menikah, misalnya katakanlah sebelum usia 30 kita sudah menikah, lalu dengan dinamika pernikahan kita, apakah kita siap menerima challenge baru, yaitu dengan punya anak itu sepertinya juga akan ada sebuah komitmen baru, ada sebuah pembagian tugas yang baru, ada sebuah hal-hal yang perlu dikorbankan yang lain yang harus kita sepakati bersama. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa pingin karena ya selama ini kan kita sering mendiskusikan tentang pendidikan, tentang kondisi keluarga dan segala macam. Nah, sepertinya apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita refleksikan itu perlu kita aplikasikan saat kita nanti sebagai pendidik, sebagai orang yang ada di keluarga itu sendiri, bukan sebagai orang yang kalau kita selama ini kan sebagai anak yang lahir di keluarga yang tidak bisa kita pilih. Sedangkan kita memilih untuk punya anak, artinya kita punya peran yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda yang harus kita jalankan yang sama-sama susah. Kalau aku nggak tahu ya ini problem atau bukan, kalau hal-hal berkaitan dengan anak yang tadi sempat aku singgung, misal anakmu memilih untuk jadi gay atau pilihan-pilihan yang sulit diterima masyarakat, kalian kan udah memutuskan untuk oke, aku kayaknya kalau besok berkeluarga aku punya rencana memiliki anak. Kalau kalian berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu, bagaimana kalian menyikapinya sebagai orang tua? Ini bagus sih. Biasanya angel menyikapinya. Ya, ini kita ngomongin sesuatu yang ideal ya, karena itu kan worst case ya. Worst case juga dimanapun kita bisa menerima itu. Tapi sesuatu yang ideal, sepertinya prinsipnya sama seperti kita di keluarga yang tidak ideal. Kita punya anak yang tidak ideal sama dengan anak punya orang tua yang tidak ideal. Jadi poinnya adalah bagaimana kita menerima, dan sama kayak yang kita diskusikan kemarin, bagaimana kita menerima dan bagaimana kita mengambil peran. Tetap lebih ke situ sih. Tapi kan prinsipnya. Soal misal problem LGBT itu tadi, itu kan banyak orang yang udah menyatakan bahwa tidak semata-mata karena kondisi lingkungan atau keluarga, ada juga faktor genetik yang mempengaruhi. Misal ketika memang worst case-nya seperti itu, apakah kalian sebagai orang tua menerima? Apakah kalian akan tetap mencintai anakmu gitu? Harus sih. Iya sih. Ya memang harus ada seperti kalau kita, menurutku ya, kalau dalam menjalani hubungan kayak pernikahan, kita akan ada banyak faktor dalam puluhan tahun jangka panjang, pasti akan ada banyak faktor dan banyak hal-hal kecil yang sangat mempengaruhi dan punya resiko masing-masing. Tapi kalau misalnya kita berpikir suatu saat kalau misalnya kamu punya anak seperti ini gimana, terus kalau misalnya suatu saat ekonomimu nggak cukup, padahal kamu sudah punya keluarga bagaimana, itu pasti akan ada sangat banyak sekali resiko-resiko yang ada di situ. Tapi yang penting menurutku bagaimana mengantisipasi dan mencoba meminimalkan resiko itu sih. Tapi kalau misalnya kita berpikir kalau ada kayak gini gimana, apa kamu mencintai anakmu dan sebagainya, ya kemungkinan itu akan pasti ada. Dan kita memang harus menerima itu. Kita kembali tadi sih menerima. Ini kameranya mana? Itu ya. Jadi ingat untuk anak Ade di masa depan, kalau nonton podcast ini dan Ade tidak mencintaimu, Anda boleh protes. Loh, semuanya boleh protes kalau anaknya tidak dicintai orang tuanya dong. Ini kan maksudnya ketika laki-laki udah bicara ya harus dipegang. Kalau anakku denger ini ya, tak akan menerima deh. Jangan protes, kamu harus menerima kondisinya. Seperti bapakmu nih menerima kondisi keluarganya. Karena harus dua arah ya, nggak cuma orang tua yang harus menerima kondisi dan mencintai anaknya ya.
Iya, Harus anak ya, pun bener. harusnya kayak gitu. Oh. Cuma bentuk cintanya itu terserah mereka sendiri-sendiri dong. Ya aku nih nggak bisa komentar terlalu banyak ya karena aku nggak punya perencanaan ke sana. Tapi eh ya mulai membukakan sedikit pintu hatiku. Aku mulai menimbang-nimbang apakah kedepannya aku akan memilih langkah yang sama dengan kalian. Tapi sejauh ini aku masih dengan pendirianku. Aku dari obrolan ini menangkap bahwa memang pernikahan itu bukan hal yang sepele gitu. Harus disiapkan dengan baik, baik secara finansial, secara emosional. Karena kita udah ketika kita memutuskan untuk menikah, tanggung jawabnya nggak cuma untuk kita sendiri, tapi untuk istri kita, untuk anak kita. Jadi kalau kalian misal menyimpulkan dari obrolan kita hari ini, eh, apa yang seharusnya teman-teman seusia kita ini miliki ketika punya keinginan untuk menikah, atau misal kayak aku, kalau misal dia memutuskan untuk tidak menikah itu alasan yang seharusnya dimiliki apa gitu. Kalau dari Ade atau Alfon? Udah tahu dulu. Aku sih ramah. Iya. Iya. Yang pertama adalah masalah memilih pasangan, yaitu walaupun itu sangat personal ya. Iya. Cuma kalau yang lebih general itu adalah tentang bagaimana kita membuat sebuah komitmen dengan pasangan kita, itu poin yang sangat penting sih. Dan komitmen itu tidak harus sama dengan orang lain. Kayak misalnya kalau yang teman kita gini selesai, sedangkan kita ada pasal-pasalnya tuh ada banyak banget, itu nggak masalah. Itu karena itu emang Sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan kita, daripada nanti di tengah-tengah lah kamu kemarin nggak bilang kalau kayak gini dan segala macam. Ada apa ya, permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa disepakati dari awal. Komitmen itu bisa mencakup tentang masalah finansial kalian, manajemen finansial kalian, bisa masalah tentang bagaimana pembagian peran kalian dalam keluarga, bisa bagaimana tentang pilihan karir kalian selanjutnya, apa yang bisa dikorbankan, apa yang tidak boleh dikorbankan. Itu menurutku hal yang paling penting sih. Berarti kalau aku menyimpulkan dari Alfon, yang penting adalah memenuhi kebutuhan individual dulu ya. Jadi ignoran dulu lah sama kultur yang ada, sama pandangan masyarakat. Yang penting aku dan istriku atau anakku itu bahagia. Standar idealnya tuh dari diri kita sendiri gitu. Jelas. Oh, luar biasa. Memang sangat ignoran nih. Kalau ada yang dari tadi, yang di awal tadi menganggap bahwa faktor eksternal itu memiliki pengaruh yang besar, memandang apa yang harus disiapkan, bagaimana? Karena di forum diskusi ini ada yang mau menikah dan ada yang tidak mau menikah. Oke. Jadi menurutku mau menikah atau tidak mau menikah, tapi di usia kita mungkin besok semakin dewasa, menurutku yang menjadi poin penting adalah kita harusnya menurunkan ego kita masing-masing. Karena yang dulu kita bayangkan, mungkin waktu kita dulu bayangkan, terserah aku pokoknya kayak gini. Tapi pada kenyataannya memang ada hal yang seperti itu, tapi ada hal yang pada kenyataannya kita harus menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya kayak kita nggak menikah tapi lingkungan kita seperti ini, artinya tidak harus merubah keputusan, tapi ada poin-poin tertentu di mana kita harus menurunkan ego, kemudian kita menyesuaikan dengan orang lain. Atau kalau kita menikah kita harus menurunkan ego karena kita harus menyesuaikan dengan pasangan. Tapi dalam arti yang menjadi poin menurutku adalah mau menikah atau tidak menikah, atau dalam keputusan-keputusan yang lain ketika di usia kita yang semakin dewasa, kita harus lebih mengontrol ego kita masing-masing untuk bisa menyelaraskan banyak poin-poin kehidupan kita gitu sih. Ya kalau aku menyimpulkan secara utuh dari sudut pandang yang iya dan tidak, yang poin yang paling pertama dan utama adalah kesiapan. Apakah kita siap untuk hidup sendiri? Apakah kita siap untuk berkeluarga? Dan pilihan-pilihan yang kita ambil itu harus berdasarkan kesiapan kita. Dan meskipun kita ignoran kayak Alfon, tapi menurutku ini kan ya subjektivitas ya. Menurutku idealnya ya kita tetap memperhatikan lingkungan seperti yang diomongin Ade. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi kita atau yang kita percaya, kita menyesuaikan sebisa mungkin supaya kita bisa hidup dengan lebih tenang dan lebih baik mungkin ya. Mungkin dari obrolan kita hari ini segitu aja. Ya untuk kekasihku, aku tetap mencintaimu ya meskipun
Meskipun pada detik ini aku belum siap untuk menikah, semoga kamu menerimanya. Kalau dari aku Ngomong-ngomong aku udah podcast. Wes, iya dong, semua dunia. Jadi kalau dari aku segitu aja. Terima kasih untuk obrolannya. Kalau ada telepon ada tambahan? Udah cukup. Jadi untuk pendengar persisten dan Bajaringan, sekian hari ini, semoga menjadi obrolan yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada kesalahan ya terima aja karena kita manusia, dan karena kita punya kemungkinan yang sangat tinggi untuk salah, jadi jangan telan mentah-mentah obrolan kami. Ambil yang menurut kalian sesuai dengan apa yang kalian percaya. Karena obrolan kami meskipun belum tentu benar juga belum tentu salah. Jadi sekian dari kami. Selamat pagi, siang, malam. Terima kasih. Terima kasih.